Ya, selamat sore nih semua. Perkenalkan sekali lagi saya Holisi, seorang certified trainer dan juga researcher dari golongan darah. Nah, mungkin ada sedikit yang kepengen saya sampaikan kepada semua teman-teman di sini ya, karena yang namanya golongan darah itu mungkin di Indonesia mungkin ada sedikit yang sudah tahu ya. Kadang-kadang ada yang suka bikin meme lucu-lucu gitu, lucu-lucuan. Ada juga yang sering bikin mungkin semacam pesan singkat gitu ya lewat WhatsApp. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih hubungannya antara karakter seseorang dengan golongan darah? Nah, jawabannya ada ya. Ada apa dengan golongan darah? Nah, itu yang saya akan bahas bersama Siska sore hari ini, dan saya pastikan kalian semua akan tercengang kalau seandainya kalian bisa mengetahui rahasia dari golongan darah. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, pastikan kalian nonton sampai selesai gitu ya. Halo Sobat Andi, ketemu lagi kita dalam podcast Bincang Inspirasi kita hari ini, di mana tentunya telah hadir bersama kita seorang certified trainer sekaligus researcher yang akan berbagi ilmu bersama kita hari ini. Nah, mungkin bisa sapa-sapa dulu. Halo Bu Holly. Halo Siska, halo semua. Oke. Nah, mungkin banyak dari kita mungkin yang sudah sering mendengar golongan darah A itu identik dengan tenang mungkin atau bijaksana, kemudian golongan darah B yang mungkin moodnya agak naik turun, tapi juga ada sesuatu positif yang bisa diambil. Kemudian pasti masih banyak lagi yang penasaran golongan darah oh gimana, golongan darah AB seperti apa. Nah, sejauh apa kita bisa manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, nanti kita akan bicarakan di sini bareng-bareng dengan Ibu Holly dan mungkin teman-teman semua di sini. Kita akan obrolkan bersama pakarnya. Jujur saya udah nggak sabar banget sih. Ini karena gini, kalau kita mengetahui atau mengenal gitu ya karakter seseorang tuh, kita jadi lebih tahu gimana cara ngatasinnya gitu nggak sih Bu? Betul banget. Jadi ini nggak cuma sekedar mengetahui diri sendiri, tapi bisa juga buat nanti sama pasangan nih ya. Kemudian bisa juga buat orang tua sama anak ya. Terus bisa juga nanti kalau misalnya buat yang di kampus nih, kita misalnya tahu nih, oh dosen kita golongan darahnya ini, kita bisa adaptasi tuh jawaban-jawaban kita, ataupun kita disuruh bikin skripsi gitu ya, kita bisa bikin sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi kita bisa jadi lebih menonjol dibandingkan mahasiswa lain yang nggak tahu mengenai rahasia ini gitu. Dan itu sudah saya praktekkan dan sangat hasilnya kalau boleh saya bilang sangat memuaskan gitu. Jadi saya menggunakan teknik pendekatan golongan darah ini juga di dalam bisnis saya gitu. Oh gitu. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang tahu, harapannya nanti bisa mencuri lebih banyak hati orang sekitarnya gitu ya Bu ya. Nah teman-teman, seperti tadi sudah disebutkan sama Ibu Holly, pertanyaan pertama, ada apa sih Bu dengan golongan darah? Ya, ada rahasia tersimpan gitu ya. Apa tuh? Nah, masalahnya rahasianya ini banyak yang nggak tahu gitu ya. Jadi kebanyakan kita tuh cuman memahami kalau golongan darah tuh cuman ada A, B, O, dan AB ya. Tapi kita nggak pernah tahu ternyata di balik golongan darah itu Tuhan menyimpan sebuah rahasia besar. Nah, kalau nggak, kenapa Tuhan kurang kerjaan nyiptain golongan darah sampai 4? Kenapa nggak 1 aja biar gampang? Ya dong. Kadang-kadang suka kepikiran nggak? Saya suka kepikiran zaman dulu. Kenapa sih kok saya golongan darahnya B gitu ya? Yang katanya orang-orang tuh ya, golongan darah B itu nyebelin gitu. Padahal saya bilang enggak, saya nggak nyebelin gitu ya, menurut saya gitu ya. Nah, tapi ternyata ada sebuah kalau boleh dibilang kelebihan gitu ya. Ada kelebihan dan juga ada kekurangan dari masing-masing golongan darah. Nah, jadi dari masing-masing golongan darah ini kalau kita bisa menggali lebih dalam ya, kita akan dapat menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Nah, jadi ternyata di dalam golongan darah kita ini ya, kalau kita boleh menelusuri dari sejarahnya. Nah, zaman dahulu itu sejarahnya itu dimulai pada saat penelitian dilakukan oleh Karl Landsteiner ya. Jadi tahun 1900-an itu dia meneliti bahwa ternyata di dalam darah kita itu ternyata ada sesuatunya ya, ada proteinnya. Nah, pada saat itu kita menyebutnya langsung golongan darah. Padahal sebenarnya nggak cuma pada darah, ini adalah golongan tubuh kita. Nah, jadi bisa ditemukan di dalam lambung kita ya, di dalam rambut kita ya. Itu di semua lini tubuh kita itu ada sebenarnya golongannya. Makanya kalau seandainya kita perhatikan, misalnya ada yang mau cangkok organ tubuh ya.
bisa nggak yang kalau misalnya yang mau dicangkok itu golongan darahnya A ya dapat dari orang yang bergolongan darah B. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya. Mungkin bisa berpulang ya. Karena apa? Karena golongan darahnya artinya apa? Ada di dalam seluruh tubuhnya. Betul. Gitu ya. Nah jadi ini adalah satu rahasia ya yang setelah diteliti oleh peneliti Jepang ya, yaitu oleh Bapak Masahiko Nomi dan Toshita Nomi. Oh ternyata ada sesuatunya, yaitu ternyata pada saat kita berbicara mengenai golongan darah, kita dapat melihat karakteristik seseorang. Kemudian cara dia bekerja seperti apa berbeda ya. Bahkan sampai kemarin ini kami dari tim kami ini mencoba menjabarkan gitu ya kepada salah satu coach di Indonesia gitu dalam hal sepak bola, bahwa ternyata penempatan orangnya gitu ya itu bisa juga berdasarkan golongan darahnya loh. Nah ini rahasia. Jadi bisa jauh lebih bagus karena ternyata golongan darah tertentu kalau ditaruh posisinya salah nggak jadi bagus ya, padahal dia punya talentanya bagus. Nah tapi penempatannya di lapangan kalau tidak sesuai ternyata jadi kurang maksimal gitu. Nah jadi seperti apa nih perbedaan golongan darahnya? Nah kita teruskan yuk Siska. Mungkin ada yang kayak emang masa sih bener apa enggak gitu. Nah Ibu kalau misalnya golongan darah itu betul atau ramalan sih? Ramalan atau bukan gitu maksudnya? Atau mungkin mitos atau fakta kalau orang bilang. Nah golongan darah itu ramalan atau bukan sih? Ya mungkin kalau misalnya di Indonesia itu banyak yang dijadikan ramalan ya. Jadi buat lucu-lucuan gitu ya. Padahal di negara asalnya, maksudnya jadi di tempat di mana kita meneliti gitu ya di Jepang sana, ini benar-benar diteliti gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya mengada-ngada gitu ya. Nah jadi kita sudah punya banyak data ya. Datanya itu ada ratusan ribu data di mana kita menyimpulkan bahwa ternyata ada satu benang merah. Masing-masing golongan darah, oh kenapa si A kalau mengerjakan sesuatu seperti ini? Kenapa karakter si B seperti ini? Kenapa karakter si O seperti ini? Ternyata karena golongan darahnya. Jadi darah itu sesuatu yang mengalir di dalam tubuh kita. Nah jadi sesuatu yang mengalir dalam tubuh kita ini kita bisa lihat ya seperti apa penampakannya lewat golongan darahnya. Jadi misalnya kita bertemu dengan seseorang nih ya, pada saat dia bilang dia golongan darahnya misalnya oh kurang lebih saya sudah mulai tahu nih, kurang lebih dia tipikalnya orangnya akan seperti ini. Jadi saya bisa menyesuaikan bagaimana saya harus berbicara dengan orang tersebut gitu. Bu ngomongin ramalan atau bukan ya, saya ingat-ingat lagi kalau sebenarnya kenapa digolongkan seperti ini itu kata teman saya itu kayak dari nenek moyang kita sampai ke kita itu yang golongan darahnya sama itu rata-rata segala macamnya itu mirip, kayak cara menghadapi masalah dan lain sebagainya. Karena itulah maka diteliti gitu. Bener ya Bu ya, seperti itu ya. Jadi memang karena aktivitas yang berulang atau kejadian yang berulang yang akhirnya diteliti gitu. Apakah betul Ibu kayak gitu? Jadi kalau di Jepang itu sendiri memang ada ya penelitiannya tuh seperti itu. Jadi kita menganalisa orang-orang yang dengan golongan darah tertentu ya, misalnya si A kita jadikan satu gitu ya, kita lihat seperti apa pada saat dia menghadapi masalah, pada saat dia menghadapi orang tertentu seperti apa karakteristiknya. Jadi dari situ kita menyimpulkan hasil riset kita ini gitu. Sebenarnya fakta ya, cuman kadang masih belum banyak orang yang tahu gitu ya Ibu ya. Nah Bu Holly, aku mau tanya lagi nih, kenapa kita harus tahu sih Bu tentang golongan darah kita? Kenapa harus kita pelajari golongan darah kita ini? Iya, sebenarnya sama seperti memasak gitu ya. Misalnya contoh nih, Siska pengen memasak sesuatu. Nah, daging ini kayaknya enak nih kalau dipanggang. Nah, terus karena kita tidak belajar mengenai seni memasak, kita coba pakai menggunakan misalnya sayurnya kita panggang juga. Enak gak? Nggak enak ya. Karena apa? Karena memang bukan tipikalnya untuk dipanggang. Nah, sama seperti golongan darah ya. Jadi kalau kita mempelajari, oh ternyata golongan darah saya ini cocoknya ini seperti ini. Nah, kita jadi lebih maksimal. Nah, pertanyaannya adalah banyak dari kita yang nggak tahu mengenai apa yang menjadi potensi di dalam tubuh, di dalam diri kita sendiri. Karena apa? Karena dia juga nggak tahu golongan darahnya, dia nggak ngerti bagaimana cara mengolahnya. Dan pada saat kita sebut golongan darah, sebenarnya ini adalah kalau boleh dibilang ya, di dalam memasak ini adalah raw materialnya. Nah,
setelah raw materialnya ini ada, kita kalau pada saat memasak kan biasanya kita ada cara memasaknya, proses memasaknya. Sebagus-bagusnya raw materialnya ini, kalau seandainya cara memasaknya salah, hasilnya juga tidak akan bagus. Begitu juga dengan golongan darah kita. Nah, jadi orang tua kita, lingkungan sekitar kita, bapak, ibu, guru kita, itu semua adalah proses yang membuat kita menjadi diri kita saat ini apa adanya. Nah, kalau sekitar kita, ya jadi nggak cuma saya yang tahu golongan darah saya, tapi orang tua saya, kemudian pasangan, ya kemudian gurunya tahu mengenai golongan darah ini, mereka semua dapat membentuk saya dengan jauh lebih maksimal lagi. Nah, kita sebagai manusia kepengennya pasti kita menjadi manusia yang jauh lebih baik kan. Nah, itu yang harus kita coba. Bagaimana kita memahami diri kita, bagaimana kita memahami orang lain, dan memaksimalkan talenta yang ada di dalam tubuh kita sesuai dengan apa yang menjadi kodratnya kita. Gitu. Oke deh Ibu. Kalau gitu Ibu, kalau misalnya nih, berarti memang menurut saya pribadi memang penting untuk kita mengetahui golongan darah kita atau orang yang kita sayangi, karena yaitu salah satu bentuk upaya kita untuk mengerti dan komunikasi lebih baik lagi gitu ya Ibu ya. Nah, saya punya satu pertanyaan Ibu. Kenapa beda golongan darah itu beda karakter? Iya, pasti orang banyak bertanya ya, kenapa ya kok bisa beda gitu ya karakteristiknya. Nah, yang paling gampang seperti ini nih. Misalnya nih ya, kita punya meja ya. Ada 2 buah meja ya. Meja yang sebelah kiri terbuat dari bahannya kayu. Nah, meja yang satu di sebelah kanan terbuat dari bahannya besi ya. Sama-sama meja. Nah, tapi pada saat kita jadikan itu meja yang dari kayu ya, pada saat kita taruh ya di sebuah ruangan, nuansanya pasti akan berbeda pada saat kita melihat meja yang terbuat dari besi kita letakkan di sebuah ruangan. Nuansa yang kayu ini pasti akan memberikan misalnya ya nuansanya nuansa soft ya, nuansa alam, kemudian nuansanya itu kayaknya lebih ke apa ya, pedesaan gitu ya. Nah, pada saat kita melihat meja yang terbuat dari bahannya ini besi ya, suasana-suasana kalau misalnya kita taruh meja seperti ini pasti akan sepertinya sih modern gitu ya, modern, kemudian suasananya tuh seperti apa namanya zaman now gitu ya. Nah, jadi ini salah satu contoh yang bisa kita jabarkan pada saat kita melihat kenapa sih kok beda golongan darah, beda karakteristiknya. Nah, dalam hal saintifiknya, kalau kita gali lebih dalam di dalam tubuh kitanya ya, beda golongan darah itu ternyata beda komponennya gitu. Nah, kalau orang O ya, pada orang O itu cuma ada unsur H. Sedangkan pada orang A itu ada galaktosamin. Nah, pada orang B ada komponen yang berbeda yaitu galaktosa. Di orang AB ada yang namanya galaktosamin dan galaktosa. Nah, makanya masing-masing ini berbeda gitu. Nah, makanya pada saat kita donor darah pun pasti akan ditanyakan golongan darahnya apa. Jangan sampai kita golongan darahnya B misalnya seperti saya nggak punya A gitu ya. Nah, nanti kalau bisa dikasih ke orang yang B ternyata A, pasti nanti akan terjadi pembekuan darah. Ya, orang yang terima darah tersebut pasti akan meninggal. Ya, jadi ini salah satunya karena apa? Karena komponen dalam itu berbeda gitu. Ya, jadi inilah yang menyebabkan informasi yang mereka tangkap ini berbeda gitu ya. Jadi di golongan darah itu kalau boleh dibilang seperti antena. Jadi antena ini menyerap informasi dengan caranya yang berbeda. Jadi informasi ini akan menangkap si orang O pada saat menerima informasi sesuatu ya, dia menangkap dengan cara yang seperti ini ya. Si orang A menangkap informasi yang sama dengan caranya sendiri ya. Jadi pada saat dia melakukan sesuatu, mereka melakukan dengan karakteristik yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya ada kesempatan nih ya, mungkin saya bisa kasih lihat gimana observasi dari kelompok golongan darah, di mana kita itu memberikan satu perintah yang sama kepada masing-masing kelompok golongan darah. Ternyata sangat menarik ya, kelompok golongan darah O mengerjakan ala orang O. Ya, kelompok golongan darah A mengerjakan ala golongan darah A. Dan ini sangat menarik gitu ya, sampai ke AB ya, semuanya masing-masing punya karakteristiknya masing-masing, gimana mereka ini nggak saling ngomong, tapi mereka bisa punya karakteristik yang sama, mereka satu kelompok ini gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh yang bisa nanti kita lihat ya ke depan nanti, seperti apa perbedaan dari masing-masing golongan darah kalau seandainya golongan darah ini sudah mulai lebih terkenal lagi di Indonesia. Sepertinya kita sudah semakin dalam, ayo kita lebih dalam lagi ya Ibu ya. Saya semakin tertarik ini. Saya pengen tanya seperti apa sih golongan darah atau karakter dari golongan darah A itu? Karakternya ya,
yang A. Oke. Yes. Mungkin di sini banyak nih ya, di Indonesia itu golongan darah A itu menempati urutan kedua setelah golongan darah O. Jadi di Indonesia itu paling banyak memang golongan darah O ya. Nah, kemudian yang kedua, peringkat kedua ada pada golongan darah A. Nah, golongan darah A itu orangnya sangat perfeksionis ya. Siapa yang ngerasa seperti ini? Jadi kalau ngerjain apa-apa lama banget gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya golongan darah A, biasa kalau ngerjain apa-apa itu selalu maunya berurutan, nggak bisa lompat-lompat. Nggak bisa kayak saya. Kalau saya tuh orang B ya, ngerjain apa-apa tuh biasa suka lompat-lompat gitu ya. Jadi orang-orang kadang-kadang suka bingung, kadang ngerjain ini, kadang ngerjain itu gitu. Tapi itu tipikal saya seperti itu ya. Jadi yang udah paham nih, yang udah tahu ya, pasti udah ngerti gitu. Oh, tipikal saya emang seperti itu. Tapi beda sama golongan darah A. Golongan darah A itu kalau ngerjain apa-apa selalu teratur, selalu terorganisir ya. Kalau ngerjain tuh dari A, B, C, D ya, nggak bisa A, D, C, B itu nggak bisa gitu ya. Kemudian mereka tuh seneng kalau ngerjain apa-apa selalu teamwork, nggak bisa ngerjain apa-apa sendirian, maunya ngerjain apa-apa sama-sama dalam satu tim gitu. Nah, yang golongan darah A ngerasa nggak nih seperti itu? Sepertinya ada nih Ibu di belakang sini kru-krunya ada yang agak malu dikit ya, kayak kebongkar gitu kelakuan aslinya kayak gimana. Oke. Nah, golongan darah ini tuh rata-rata berarti orangnya tertata ya Ibu ya. Kalau misalnya nih, Betul. kalau misalnya kita tahu golongan darah A, misalnya bos kita di golongan darah A, berarti kan kita jadi tahu kan ya Bu, kayak kita harus ngapain ketika dia memerintahkan pekerjaan seperti apa, maka kita harus menjalaninya seperti apa supaya nggak kena semprot gitu ya. Nah, inilah teman-teman kenapa sekali pengen kita bagi di sini supaya teman-teman juga bisa mengetahui apa yang paling tepat lah untuk orang-orang sekitar dan teman-teman semuanya. Nah, Ibu, saya punya pertanyaan kedua. Tadi kan kita bahas A. Nah, sekarang kita bahas golongan darah B. Nah, seperti apa sih Ibu golongan darah B itu? Ini adalah golongan darah yang paling bertolak belakang sama A gitu ya. Jadi kalau golongan darah A itu ngerjain apa-apa selalu detail gitu ya. Orang B bisa detail nggak bisa, tapi sangat moody ya. Jadi mood-moodan, kalau orang bilang itu mood-moodan gitu ya. Kalau lagi mood bagus ngerjainnya bisa detail, kalau nggak lagi nggak mood nggak bisa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya orang B itu biasanya kalau ngerjain apa-apa senangnya sendiri gitu ya, nggak senang ngerjain apa-apa kelompok gitu. Karena apa? Karena dia tuh punya moodnya gitu ya. Moodnya ini yang mesti dijaga. Nah, ini yang susah. Nah, jadi kalau orang B itu senangnya ngerjain apa-apa tuh dikasih freedom gitu ya. Bebas, tapi harus diingat bahwa harus bertanggung jawab. Nah, inilah yang menyebabkan kadang-kadang orang itu jadi suka sebel sama orang golongan darah B gitu. Selalu bilang kalau misalnya di perusahaan gitu ya, kadang-kadang suka ada yang nanya golongan darahnya apa. Kalau B nggak mau terima gitu ya. Kenapa? Karena orang B itu kadang-kadang suka susah diatur katanya gitu. Tapi sudah tahu nih cara ngitik-ngitiknya si orang B. Ternyata orang B itu sangat bertalenta gitu. Nah, ini yang perlu diketahui sama banyak orang, terutama nih yang bagian HRD. Nah, saya punya cerita menarik nih ya. Tadi kan Siska kan ngomongin mengenai kalau bosnya golongan darah A, ya, kemudian bawahannya golongan darah B nih. Ternyata ada ya. Si golongan darah A ini yang jadi kepala ya. Jadi dia adalah seorang kepala sekolah punya staf yang bergolongan darah B. Pusing setengah mati, dia bilang, saya tuh selalu nggak pernah bisa cocok loh sama dia, katanya gitu ya. Soalnya dia ini kalau ngerjain apa-apa selalu mut-mutan katanya gitu, dan nggak pernah bisa detail katanya gitu. Karena ini salah satunya juga karena dia ini cowok gitu ya, dan waktu dia paham mengenai golongan darah dia baru bilang, ya ampun ternyata ya selama ini kamu tuh seperti itu karena golongan darah kamu. Jadi pada saat si staf ini yang bergolongan darah B juga paham, kenapa sih kok atasan saya marah-marah dulu gitu sama saya gitu ya. Ternyata si staf ini kalau ngerjain apa-apa nggak pernah detail, nggak pernah sampai sedetail yang diharapkan sama si kepala sekolahnya ini. Nah, jadi semenjak tahu akan hal itu, dia mulai ngerjain sesuai dengan apa yang diminta sama si kepala sekolah. Dan jadi ternyata hubungan mereka jadi lebih bagus gitu ya, di sekolah itu jadi lebih adem, nggak terlalu banyak marah-marahnya lagi gitu ya. Nah, jadi ini akan menjadi sebuah satu journey yang baru gitu ya buat para orang-orang yang bekerja di dalam satu perusahaan. Nah, bisa juga buat orang-orang yang ternyata menikah gitu ya, suami istri atau punya anak yang berbeda golongan darahnya. Oke. Berarti karakter B ini memang agak sedikit nggak bisa kalau semuanya teratur gitu ya. Iya betul. Jadi kalau ngerjain apa-apa karena ada moodnya gitu. Kalau nggak mood nih nggak bisa nih. Nah,
Apalagi kalau misalnya nanti punya anak nih golongan darahnya B, gimana caranya membangkitkan mood dia untuk bisa belajar. Nah itu yang bikin orang tua kadang-kadang suka tanda tanya gitu ya. Kadang-kadang saya juga pernah ada salah satu seorang teman ya golongan darahnya B. Rekan saya ini seorang penulis. Nah dia bilang, bagi saya Bu, kalau saya kepengen nulis gitu ya, untuk membangkitkan mood saya selalu ganti suasana di tempat kerja saya. Dia bilang katanya gitu. Jadi kadang-kadang saya bikin suasana seperti di luar angkasa gitu. Kadang-kadang saya bikin suasana seperti di sini. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan mood dia gitu. Jadi pada saat lagi mood bisa bagus, kerjaan bisa cepat ya. Tapi kalau lagi nggak mood, kerjaan jadi lama. Nah ini kan problem. Nah salah satu menyiasatinya itu yang perlu kita pelajari. Masing-masing orang cara menyiasatinya beda-beda. Nah itu yang perlu disiasati sama si golongan darah B ini gitu. Mungkin karena treatment atau apa yang dilakukan orang tuanya kurang cocok, malah ngiranya agak kurang pinter. Padahal sebenarnya bukan kurang pinter, tapi mungkin cara menghadapi dan cara mengatasinya ya Bu ya yang harus diperbaiki nih. Betul. Oke, karena tadi kita udah ngomongin golongan darah B, kita lanjut boleh nggak Ibu? Saya penasaran dengan golongan darah O karena kebetulan pasangan saya golongan darahnya O nih, jadi pengen ngeliat. Oh oke. Iya. Kalau golongan darah O itu biasanya sangat energik gitu ya. Jadi kalau misalnya orang bilang tuh baterainya kayaknya nggak habis-habis ya. Dan biasanya golongan darah O itu sangat kalau ngerjain apa-apa tuh secara general aja, nggak bisa ngerjain segala sesuatu tuh dengan detail. Maunya kalau ngerjain apa-apa secara umum aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kayaknya beresin mainan, ya pokoknya semuanya dimasukin ke dalam satu tempat, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau buat golongan darah A, karena orang A ini sangat perfeksionis dan detail, dia nggak bisa tuh semuanya dijadiin satu ya. Ini kadang-kadang bikin suka kadang-kadang berantem nih ya. Apalagi kalau misalnya nggak paham satu sama lain. Orang kalau ngerjain apa-apa misalnya ngeberesin mainan, semuanya diraup dijadiin satu tempat, nggak apa-apa, aman. Nah bagi yang golongan darah A, nggak bisa kayak gitu ya, harus disusun satu-satu ya, sesuai dengan tempatnya. Nah ini contohnya gitu ya. Kemudian kalau golongan darah O itu biasanya dia itu kalau misalnya kita perhatikan ya, dia ini entah kenapa seneng sama yang namanya skinship atau kontak fisik. Jadi kalau misalnya ketemu sama O tuh biasanya entah itu salaman, pelukan, cipika-cipiki itu mudah, gampang gitu ya. Tapi bagi golongan darah lain nggak semudah itu gitu ya. Jadi golongan darah O ini akan sangat senang kalau misalnya dia nempel-nempel sama orang. Itu adalah alamiahnya golongan darah O ya. Tampaknya itu sangat merupakan sesuatu yang sangat alamiah pada orang golongan darah O untuk bisa mendapatkan skinship dari orang lain yang di dekatnya dia. Jadi kalau misalnya ada yang golongan darah O nih, punya teman golongan darah O, dia nempel-nempel, itu alamiahnya dia gitu ya. Jangan, ya apa sih nempel-nempel, jangan digituin gitu ya. Jadi itu triknya, gimana caranya membuat dia merasa nyaman dan aman di dekat kita. Sekalipun kita beda golongan darahnya. Oh wow, sejujurnya bener sih Bu, saya juga merasakan pasangan saya seperti itu ya. Jadi sepertinya memang wow, bener juga. Setelah saya pikir-pikir, oh iya banyak ya kesamaannya. Ternyata penting juga ya untuk mengetahui supaya ntar kalau misalnya dia lagi bad mood atau lagi kenapa, karena kita nggak tahu apa yang golongan darah dia butuhkan gitu ya, atau mereka butuhkan, kita malah jadi kayak apa sih nempel-nempel dan lain sebagainya, malah memicu pertengkaran. Nah itu sih yang seharusnya bisa kita hindari, hal-hal kecil itu. Nah yang terakhir ini adalah golongan darah saya nih Bu, golongan darah AB. Nah ada apa dengan golongan darah AB Bu? Iya, golongan darah AB ini adalah golongan darah paling langka ya. Jadi kalau misalnya Siska ini golongan darahnya AB, waduh ini benar-benar harus dilestarikan. Karena apa? Karena jumlahnya sangat sedikit gitu ya. Jadi kenapa bisa sangat sedikit? Nah ini kan tanda tanya ya. Nah karena golongan darah AB itu bisa lahir dari pasangan golongan darah A dan B. Atau dari AB ya dan A bisa juga itu ya. Nah pertanyaannya, gimana caranya biar si golongan darah A dan B ini bertemu? Kan mereka ini adalah dua golongan darah yang sangat bertolak belakang. Bisa nggak menikah? Bisa. Tapi akan ada banyak sekali hal yang harus disesuaikan antara kedua orang ini gitu ya. Nah, karena si golongan darah AB ini di dalam satu tubuh ini ada dua golongan darah ya yang mengalir ya. Kadang-kadang orang tuh melihat dia itu seperti orang yang berbeda. Kadang-kadang sisi A-nya terlihat. Kadang-kadang sisi B-nya terlihat. Nah, kadang-kadang orang akan melihat, kenapa ya kok orang ini kayaknya punya double personality? Bukan ya, sebenarnya bukan seperti itu. Tapi karena kadang-kadang sisi A-nya muncul, kadang-kadang sisi B-nya muncul. Dan ini bagi orang golongan darah AB, kalau dia belum biasa ya,
biasa saat dia masih kecil nih, kelihatan banget perbedaannya sangat mencolok. Nah, tapi kalau sudah mulai tumbuh dewasa, tumbuh besar ya, dia akan lebih mudah ya untuk bisa menyeimbangkan sisi A dan sisi B-nya dia. Nah, dari kalau misalnya kita melihat dari seluruh golongan darah AB, biasanya golongan darah AB ini adalah orang-orang yang biasanya sangat cepat menyerap informasi ya, sangat bagus dalam bernegosiasi. Karena apa? Karena dia bisa melihat segala sesuatu dari dua sudut pandang nih ya, dan ini nggak dimiliki sama golongan darah yang lain. Nah, jadi sisi A dan sisi B ini menjadi satu di dalam satu tubuh, menjadi orang golongan darah AB. Nah, kadang-kadang orang golongan darah AB itu kalau misalnya sudah naik nih ya, kalau misalnya dalam kurva belajar dia naik tinggi, bagus ya, terlihat pinter. Kadang-kadang dia suka stuck dan dia ngerasa nggak apa-apa, aman-aman aja gitu. Jadi dia merasa udah gampang terpuaskan gitu ya. Jadi dia harus diberikan challenge baru agar dia punya kurva hidup atau kurva pembelajaran bisa lebih naik lagi. Nah, ini kalau punya pasangan bergolongan darah AB, nah kita perlu sebagai pasangan gimana caranya biar golongan darah AB ini bisa lebih maksimal, karena dia gampang sekali mencapai zona nyamannya ini ya, zona flatnya ini. Nah, itu yang menjadi tanda tanya. Nah, kita harus mempelajari gimana caranya biar pasangan kita atau mungkin orang tua atau mungkin anak kita ya bisa jadi lebih maksimal. Tuh. Ya jujur tadi juga saya merasa saya banget sih Bu. Itu jadi kadang saya merasa kayak aku pokoknya hari ini harus kerjain kayak gini. Ketika udah selesai pekerjaan semua kayak yes aku bangga. Tapi besok tuh kayak bisa ya udah deh ntar dulu mager gitu. Ngerjainnya tuh kalau udah last minute kadang. Nah emang bener sih Bu, selain itu juga yang saya rasakan mirip banget dengan saya atau saya banget itu salah satunya dalam menghadapi masalah. Kadang tuh kalau egonya lebih tinggi otomatis idealis naik, tapi gak tahu gimana kadang-kadang ketika memang harusnya saya marah tapi malah saya bisa meredam kayak oh ya udah nggak apa-apa, saya yang minta maaf ya dan lain sebagainya. Kan itu memang kadang membuat saya bingung juga. Jadi sebenarnya itu saya kayak gimana. Nah, dari sini saya tahu oh ternyata itu sebenarnya karena mereka masih proses menyeimbangkan ya Ibu ya untuk AB ini golongan darah spesial ini. Oke. Ya, nah, berarti kesimpulannya ini Bu ya, kesimpulannya berarti memang apa yang kita punya, maksudnya apa golongan darah kita itu memang punya plus minus ya, plusnya apa untuk dikembangkan, kemudian minusnya yang harus diperbaiki itu seperti apa. Nah, itulah kenapa teman-teman kita penting banget untuk mengetahui golongan darah kita, karakter kita seperti apa, mungkin cara kita menyayangi itu seperti apa, dan juga cara kita mau disayangi itu seperti apa. Kita bisa ngomong sama orang-orang terdekat gitu ya. Itulah pentingnya teman-teman. Jadi mematahkan mungkin beberapa stigma yang bilang mitos. Sebenarnya itu bukan mitos teman-teman, tapi itu sesuatu yang terjadi berulang kali dari zaman nenek moyang kita yang akhirnya diteliti. Karena mungkin beberapa orang pintar di luar sana berpikir ini kenapa ya kok ada kecenderungan sama. Kemudian mereka teliti lagi, oh ternyata ada perbedaan nih, dikasih pekerjaan kemudian nanti golongan darah O gak perlu diperintah, semuanya menjalankan seperti itu. Kemudian dikasih pekerjaan yang kedua, golongan darah A mengerjakan seperti ini. Itulah kenapa teman-teman memang cara kita menghadapi masalah, mengerjakan sesuatu itu berbeda-beda. Nah, Ibu, ini saya punya satu pertanyaan, dua ya Kak ya. Kita ada pertanyaan dari audiens nih yang mungkin bisa Ibu Holly bantu jawab. Nah, yang pertama, ada pertanyaan yang mungkin mengarah ke percintaan nih Ibu. Golongan darah B, apakah cocok hubungan sama golongan darah yang lain gitu? Karena kan orang bilang golongan darah B itu mut-mutan. Apakah dia bisa sih menjalin hubungan sama yang bukan bergolongan darah B gitu? Nah, ini dia yang paling menarik ya. Jadi gini,
Di dalam golongan darah itu ada yang namanya arah ketertarikan gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya mau tahu lebih detail harus baca bukunya karena ini benar-benar ilmu mengenai golongan darah ini benar-benar saya nggak bisa bagiin semuanya. Bukan karena saya pelit, bukan ya, tapi karena memang waktunya singkat ya. Nah jadi gini ya, di dalam golongan darah itu ada yang namanya arah ketertarikan. Nah, jadi gini ya, saya kasih tahu clue sedikit ya. Cluenya gini. Kalau bagi orang golongan darah O ya, cowok laki-laki saya sebutnya laki-laki golongan darah O. Biasanya itu dia akan lebih tertarik sama yang perempuan yang golongan darah B ya. Kemudian laki-laki golongan darah B dia gampang tertarik untuk yang perempuan yang golongan darah AB. Laki-laki golongan darah AB dia gampang tertarik dengan perempuan golongan darah A. Kemudian laki-laki golongan darah A ini lebih gampang tertarik perempuan golongan darah O. Nah, coba kalian perhatikan satu sama lain masing-masing pasangan itu seperti apa. Ya, bagi yang belum punya pasangan ataupun yang sudah punya pasangan itu seperti apa. Nanti kalau misalnya arah ketertarikan itu terbalik, ya, misalnya terbalik, nanti pasti yang perempuannya ini yang akan jauh lebih mengayomi si laki-lakinya, gitu ya. Nah, jadi gini, tadi kalau misalnya contohnya golongan darah B, ya. Orang yang lebih gampang tertarik sama perempuan ya yang bergolongan darah B itu yang O. Tapi kalau misalnya yang tadi nanya yang ini B ya, laki-laki bergolongan darah B, dia akan gampang tertarik sama yang golongan darah AB, perempuan ya. Cuman karena perempuan golongan darah AB ini sedikit, kemungkinan besarnya dia pasti akan mencari entah itu yang golongan darah O ya atau mungkin yang golongan darah yang A ya, tapi ini sangat jarang biasanya. Karena apa? Karena sangat bertolak belakang. Nah, jadi kalau misalnya di bidang percintaan nanti ada ada juga teorinya ya, teori mengenai bagaimana untuk bisa pasangannya saling memberikan apresiasi kepada pasangannya, bagaimana bisa menyenangkan pasangan yang bergolongan darah lain. Contoh, misalnya saya golongan darahnya B, saya punya suami golongan darahnya O. Nah, ini nggak sama nih sama saya gitu tipikalnya ya. Jadi kalau misalnya lagi marah ya, dulu saya waktu belum tahu mengenai golongan darah, dia marah saya ikut marah, dia marah saya ikut marah gitu ya. Jadi nggak pernah selesai masalahnya. Nah, ternyata setelah saya tahu golongan darahnya, oh ternyata gitu ya, si jali-jali gitu ya kan. Pada saat dia marah saya akan diam, saya iakan semua apa yang dia katakan gitu ya. Saya iakan. Setelah beberapa hari berselang ya, baru ntar saya keluarkan ide pamungkas saya. Saya sebenarnya begini loh. Saya nggak setuju sama pendapat kamu, tapi jangan diutarakan saat hari itu juga. Nah, dengan metode saya seperti ini, karena saya sudah paham golongan darah dia, ya. Jadi hubungan saya sama dia jauh lebih adem ayem dan orang-orang bilang mungkin kayak lebih romantis gitu ya. Sebenarnya bukan romantis kalau saya bilang, cuman karena saya udah tahu bagaimana cara menghandle dia, ya. Jadi segala sesuatunya jadi seperti aman di dalam genggaman saya gitu. Nah, jadi kalau misalnya belum tahu nih tipikalnya si pasangan ini seperti apa, mungkin nanti baca deh di bukunya Touch My Heart gitu. Itu benar-benar yang paling simple, yang paling dasar mengenai teori golongan darah. Karena zaman now sekarang sudah ada mengenai yang AI ya, udah dari artificial intelligence, dia meneliti lebih banyak mengenai golongan darah. Jadi nggak cuma sebatas observasi, tapi juga sudah diadakan brain research gitu ya mengenai masing-masing golongan darah. Kalau misalnya kita lihat, kita pantau menggunakan alat, ya ternyata kelihatan banget bedanya seperti apa. Jadi untuk tahap awal buat kita semua yang dari Indonesia ini nih, baca aja dari buku Touch My Heart, itu udah lumayan mengcover at least 5% lah dari teori golongan darah itu ya. Jadi diharapkan ke depannya nih kita semua bisa jadi jauh lebih maksimal, entah itu terhadap diri kita sendiri, entah itu terhadap pasangan, ataupun di dalam drama percintaan kita masing-masing gitu. Nah, ini bukunya seperti ini Sobat Minca semuanya. Betul ya Ibu ya, bukunya seperti ini. Tulisan depannya adalah Touch My Heart, mengenal kepribadian anak menurut golongan darah. Nah, buku ini itu buku Toshitaka Nomi yang diterjemahkan dan diimprove oleh Ibu Holly Setiawati gitu ya Ibu ya? Ya. Betul. Nah, buku ini jadi bisa, walaupun itu bukunya tentang anak ya, tapi sebenarnya itu merupakan kalau boleh dibilang dasarnya ya. Jadi nggak cuma kepada anak sebenarnya, tapi itu bisa kita terapkan juga kepada yang tadi saya udah bilang ya, buat diri sendiri ataupun buat pasangan boleh gitu. Itu banyak ceritanya dan gampang banget dimengerti sebenarnya.
Yes, teman-teman, nanti ya aku bocorin dikit, tapi kan tulisannya nggak kelihatan. Nanti tuh ada tabelnya begini, jadi teman-teman bisa tahu. Oh iya bener, aku kayak gini. Kemarin Ibu waktu saya cari tahu tentang apa yang akan kita bicarakan hari ini, saya baca buku ini terus kayak, oh iya ya, ternyata aku orangnya seperti ini. Terus setelah saya kulik-kulik lagi, oh iya ternyata saya sedikit agak pendendam orangnya dan lain sebagainya. Jadi saya tahu kira-kira apa yang bisa saya olah dari diri saya, apa yang harus diperbaiki. Harus bisa berdamai sama diri sendiri dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini rata-rata kayaknya soal percintaan ya. Mungkin saya pilih-pilih yang selain percintaan. Tadi kita sudah bahas ya tentang percintaan. Oke. Oh, ini ada pertanyaan menarik ini Ibu. Mau nanya dong, ini dari Indonesian.babywearers. Oke. Nanya dong, oke boleh. Perilaku golongan darah ini apa terlihat dari anak waktu masih kecil atau terlihat ketika dia makin besar atau makin dewasa? Ya, jadi perilaku dari masing-masing anak ini sudah mulai terlihat pada saat dia sejak kecil sebenarnya ya. Kalau kita udah tahu golongan darahnya apa ya, itu mulai terlihat ya. Jadi entah itu pada saat kita mulai menstimulasi anak ya, itu kita bisa terlihat bedanya. Karena pada saat saya punya anak saya yang pertama, itu saya sudah tahu golongan darah ya. Saya sudah mulai paham mengenai golongan darah. Jadi waktu itu saya mulai terapkan ya ilmu-ilmu yang saya punya kepada dia gitu. Kebetulan dia golongan darahnya O, anak saya B, kan beda nih golongan darahnya. Jadi waktu dia masih kecil, terlihat bagaimana waktu biarpun dia masih bayi, dia ini sangat ramah kepada orang gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat, kok dia mau aja ya sebagai bayi gitu, dia dipegang sama siapa aja nggak pernah nangis gitu ya. Beda sama anak lainnya gitu ya. Pokoknya dia ini sangat friendly gitu ya, lebih gampang berteman lah gitu. Kalau orang itu kan gampang berteman, dia sangat friendly. Nah kemudian pada saat dia mulai bertambah dewasa, nah lingkungan sekitar ini mulai membentuk diri dia. Nah jadi sekalipun di dalam keluarga ada 2 anak bergolongan darah O, tapi karena lingkungan pertemanannya berbeda, sekolahannya juga berbeda, gurunya, ini akan membuat dia jadi sedikit berbeda antara satu sama yang lainnya. Nggak bisa akan sama plek-plek ya, karena kalau sama plek-plek dia akan jadi robot. Nah, jadi kalau seandainya kita kepengen biar anak kita lebih maksimal, kita sebagai orang tua, kita harus bisa kalau boleh dibilang apa ya sebutnya, menjembatani nih antara raw material yang dia punya dari golongan darah, proses yang dia miliki dari teman gitu ya, guru sekolahan, dengan apa yang kita punya juga sebagai orang tua. Nah dari sini kita dapat menjadikan ya anak kita maupun kita gitu ya, itu anak-anak yang jauh lebih maksimal talentanya. Jadi dari hal belajarnya juga, cara belajarnya itu akan berbeda dari masing-masing golongan darah. Dia punya tipikal belajar yang akan berbeda satu sama lainnya. Nah ini mungkin nanti akan dibahas lagi nih gitu ya. Jadi mungkin nanti akan ada part 2 nih, jangan-jangan. Nah saya harapannya sih ada part 2 ya Ibu. Hint. Ya. boleh Boleh banget. Jadi, ya bisa lebih maksimal nih gitu. Oke, terima kasih Ibu jawabannya. Ini ada satu lagi boleh ya Ibu ya, terakhir. Ini banyak banget yang nanyain soalnya. Boleh. Ini banyak banget yang nanyain. Apakah golongan darah O itu memang dari dasarnya tuh friendly? Karena saya merasa orang-orang yang di sekitar saya yang golongan darahnya O itu friendly, dan ada juga yang ngomong di sini saya itu kata orang tuh saya friendly dan golongan darah saya O. Apakah ada hubungannya? Iya, karena orang golongan darah O itu cenderung memang sangat mudah untuk bersosialisasi ya. Jadi memang dari beberapa riset yang jadi kita kalau di Jepang itu ngadainnya tuh seperti apa ya, di anak-anak ya, karena anak-anak kan masih belum terlalu dapat banyak masukan ya, jadi dia masih benar-benar murni. Anak-anak O itu kalau seandainya misalnya nih ya di kelas gitu ya, dia ini paling nggak bisa duduk diem deh, sangat friendly, semuanya dikunjungin ya, semuanya didatengin. Dan jadi kalau anak-anak O itu biasanya memang tipikalnya itu tipikal pengennya tuh kalau bisa dia sama semua aja, siapa aja mau main gitu ya. Nah kadang ada yang kok dia golongan darah O tapi kok dia nggak friendly ya, kok dia diem aja ya, kok dia gini. Nah itu biasanya ada sesuatu pada saat dia dalam kandungan ataupun sesuatu kejadian yang membuat dia menjadi bukan diri dia, ada sesuatu kayak dia terkunci gitu ya, kan ada ya kejadian-kejadian yang membuat dia shock. Nah ini adalah special case ya, kadang-kadang ini adalah special case yang
kalau misalnya buat ke kita bisa telusuri pada saat dia dalam kandungan seperti apa. Pada saat sudah dikeluarkan, oh ternyata ada kejadian-kejadian seperti ini. Nah itu yang menyebabkan dia menjadi seperti itu. Tapi itu special case ya. Kalau pada dasarnya, pada kasus-kasus pada umumnya, biasanya orang-orang ada orang-orang yang sangat friendly, gampang banget berteman ya. Ditaruh dimanapun dia mudah untuk bisa langsung say hi sama orang, langsung cicit tweet lah gitu ya, langsung ngobrol bisa gitu ya. Dibandingkan golongan darah yang lain, dia jauh lebih cepat. Bukan berarti golongan darah lain nggak bisa ya, bisa. Tapi jauh lebih cepat sih golongan darah O. Terima kasih banyak Ibu Holly. Sepertinya hari ini saya mendapatkan pedoman baru ya. Kayaknya ternyata penting juga. Saya akan segera selesaikan buku ini sampai selesai ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu Holly untuk bantuan. Baca buku revisinya. Oh iya, teman-teman, saya juga mau mengumumkan nih untuk sobat Minca semuanya, kalau buku ini juga Bu Holly ada versi revisi. Mungkin sepertinya bukan revisi tapi 2.0-nya. Jadi ada yang diperbarui yang mungkin dipelajari selama proses perjalanan ini ya Ibu ya, mendapatkan banyak ilmu baru dan Ibu Holly merasa bisa banget nih masuk ke buku ini. Nah teman-teman baca revisinya, apakah sudah terbit Ibu? Sebentar lagi, sedang dalam proses. Lagi. Oke, jadi teman-teman sedang digodok Siska. Oh sudah dikejar-kejar ya Ibu ya sama tim kami. Oke deh kalau gitu. Nah mungkin nanti saat launching kita bisa bagi-bagi info menarik lagi ya Ibu Holly ya. Apakah berkenan? Boleh. Oke. Boleh banget. Karena banyak sekali cerita loh yang sebenarnya bisa diceritakan lagi gitu ya. Jadi para pendengar atau Minca nih bisa jadi lebih paham lagi gitu. Jadi jangan sampai nanti besok-besok nih ya nanya golongan darah, golongan darah lu apa? B, jelek, nggak bagus ya, nggak jadi temenan deh, nggak jadi gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. No, bukan sedih deh saya dengernya. Ya. Iya, jadi mesti paham ya perbedaan masing-masingnya. Jadi jangan sampai salah jalur gitu ya. Pemahamannya harus betul gitu. Nah, ternyata sudah banyak sekali yang kita kulik dan kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak Ibu Holly untuk kesempatannya, untuk ilmunya yang sudah diberikan kepada kita, dan harapan saya dan tim kita ini semoga teman-teman semuanya bisa mengambil atau memetik beberapa buah yang bisa diambil untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Nah, mungkin Ibu Holly ada yang mau disebutkan atau diucapkan sebelum kita tutup bincang-bincang kita kali ini? Ya, oke. Thank you semuanya. Thank you Siska untuk acara yang luar biasa hari ini. Terutama juga kepada Sobat Andi yang sedang mendengarkan nih. Saya berharap nih ilmu yang kita sudah riset selama berpuluh-puluh tahun ini di Jepang mengenai golongan darah bisa menjadi salah satu sumber inspirasi buat kita semua dalam mengembangkan diri kita. Jadi saya berharap kalian semua bisa mendalami lebih dalam ya. Bagi yang belum paham bisa bertanya langsung kepada saya juga ya. Jadi jangan khawatir ya buat yang masih belum paham banget nih mengenai seperti apa golongan darah itu pada umumnya ya, bisa telusuri lebih dalam lewat buku-buku yang ada mengenai golongan darah, terutama pada penerbit Andi nih ya. Jadi saya berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa membuat kita semua jauh lebih maksimal lagi dan seperti kata Siska tadi, bisa lebih menikmati hidup. Terima kasih Ibu Holly Setiawati untuk waktunya. Terima kasih teman-teman. Saya memohon maaf bila ada perkataan saya yang menyinggung perasaan teman-teman atau Bu Holly. Semoga hari ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih semuanya. Dadah Ibu Holly. Dadah teman-teman Sobat Andi.